Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jajan Jainuddin dengan NUPTK 985 976 967 013 7022, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 1 di Program Studi Akuntansi Universitas Nasional Pasir Bandung. Mata kuliah Manajemen Keuangan 1 memiliki kode MKB 3103, memiliki bobot 3 SKS yang ditawarkan pada semester 3. Mata kuliah ini membekali mahasiswa akuntansi dengan pemahaman dasar tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan mengelola dananya secara efisien. Sebuah kompetensi yang sangat relevan bagi para calon akuntan, karena nanti tidak hanya akan menyusun laporan keuangan, tapi juga perlu memahami bagaimana laporan keuangan itu digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Nah, pada pertemuan hari ini kita masuk ke topik ruang lingkup dan konsep dasar manajemen keuangan. Nah, kemampuan yang saya harapkan dikuasai oleh mahasiswa setelah sesi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dan konsep dasar manajemen keuangan, membedakan perspektif keuangan dari sisi akuntansi, kemudian juga serta mengidentifikasi keputusan-keputusan utama dalam mengelola keuangan perusahaan. Nah, indikator ketercapaiannya adalah mahasiswa dinilai tepat jika mampu menjelaskan ruang lingkup manajemen keuangan, membedakan fokus keuangan yang berbasis arus kas dengan akuntansi, nah, yang berbasis akrual, serta mengidentifikasi keputusan investasi, kemudian pendanaan, dan dividen perusahaan. Nah, materi yang akan diajarkan pada sesi ini adalah bagian pertama dari topik besar yang akan dibahas berturut-turut di manajemen keuangan 1. Nah, topik yang pertama adalah tentang ruang lingkup dan konsep dasar manajemen keuangan. Nah, yang mencakup diantaranya adalah perbedaan dengan akuntansi, bentuk-bentuk dengan organisasi bisnis, serta 3 keputusan utama dari seorang manajer keuangan. Nah, tujuan manajemen keuangan, masalah keagenan, peran laporan keuangan, prinsip trade-off, risiko dan return, serta fungsi dan prinsip manajemen keuangan secara umum. Nah, topik kedua yang akan dibahas di pertemuan berikutnya yaitu kinerja keuangan, analis rasio, dan topik ketiga dan manajemen adalah manajemen aktivitas aktif lancar yang mencakup kas, piutang, dan persediaan. Nah, bagaimana dengan sistem pembelajaran? Nah, mata kuliah ini pada intinya yang saya terapkan adalah secara daring penuh melalui platform Zoom dengan sesi sinkron mingguan seperti yang sedang akan berlangsung saat ini. Nah, setiap pertemuan dijadwalkan rutin sesuai dengan kalender akademik dan mahasiswa diharapkan aktif mengikuti sesi secara langsung, bukan hanya menonton rekaman. Nah, metode pembelajarannya yang saya terapkan adalah kombinasi ceramah interaktif, saya menyampaikan materi, kemudian ada diskusi, nanti ada studi kasus, dan mencoba menyerap ilmu tersebut ke dalam contoh kehidupan sehari-hari agar mahasiswa lebih dapat memahami materinya. Nah, saya sengaja tidak menjadikan sesi satu arah di setiap topiknya. Kenapa? Karena saya akan mengajukan pertanyaan pemantik mengaitkan teori dengan kasus nyata di dunia usaha dan pemberitaan terkini. Nah, serta membuat ruang diskusi yang supaya mahasiswa itu aktif membangun pemahaman sendiri, bukan sekedar menerima materi secara pasif gitu. Nah, sepanjang sesi ini saya akan melibatkan mahasiswa secara aktif, kemudian baik melalui pertanyaan langsung, diskusi kelompok kecil, maupun forum tanya jawab di penghujung sesi. Nah, saya juga mendorong mahasiswa menyampaikan pendapat, pengalaman pribadi, dan juga maupun contoh kasus yang mereka temui sehari-hari di dalam kehidupan mereka sendiri. Nah, supaya pembelajaran tidak berjalan satu arah dari dosen ke mahasiswa, melainkan menjadi diskusi dua arah yang hidup. Nah, meski kelas berlangsung secara penuh melalui Zoom. Nah, itu adalah cara saya strategi saya yang dilakukan agar pembelajaran penuh secara Zoom, secara daring ini bisa berjalan efektif dan ilmunya dapat tertransfer dengan baik. Nah,
Adapun sistem penilaiannya, mata kuliah manajemen keuangan satu ini secara keseluruhan terdiri atas 4 komponen, yaitu tugas sebesar 20%, kemudian kuis sebesar 10%, UTS sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebanyak atau sebesar 40%. Nah, untuk topik hari ini, secara khusus pemahaman mahasiswa dinilai melalui keaktifan dalam sesi diskusi, serta akan diuji lebih lanjut pada kelompok ujian tengah semester nanti atau UTS dengan indikator ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan ruang lingkup manajemen keuangan, membedakan perspektif keuangan dan akuntansi, serta mengidentifikasi keputusan-keputusan utama dalam manajemen keuangan perusahaan sebagaimana telah saya sampaikan di capaian pembelajaran tadi. Nah, baik, itu dia gambaran umum mata kuliah dan sesi hari ini. Sekarang mari kita mulai masuk ke materinya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian pada perkuliahan yang pertama ya di hari ini tentang manajemen keuangan. Kalian tentunya sudah bertemu dengan saya di mata kuliah yang lainnya. Jadi sepertinya saya tidak perlu memperkenalkan diri dengan asumsi ya tentu kalian semua sudah mengetahui siapa saya gitu ya. Saya dosen jurusan akuntansi. Berapa mata kuliah yang saya ampu ada berapa ya? Ada sistem informasi akuntansi dan kemudian ada pengantar akuntansi dan juga saat ini adalah manajemen keuangan. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bapak. Baik. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan eh, ada yang sudah mengetahui tidak? Ya sudah membayangkan seperti apa itu manajemen keuangan. Mungkin kalian sudah pernah mendengar gitu ya dalam proses kehidupan sehari-hari atau pernah mendengar senior-senior kalian yang sudah lulus dan bekerja gitu ya mendengar, oh itu mah tugas akuntansi, oh ini mah tugas keuangan gitu. Pernah mendengar tidak yang seperti itu? Ada yang sudah pernah mendengar? Atau misalkan kalian melihat nih iseng-iseng gitu ya, lihat di loker job desk-nya finance, job desk-nya accounting gitu. Pernah mendengar tidak? Ya, pasti di kehidupan sehari-hari kalian juga ada beberapa yang sudah mendengar hal tersebut ya. Nah, kalian akan mengetahuinya pada akhir sesi ini gitu ya. Kalian akan mengetahui kenapa? Karena di sesi ini kalian akan belajar tentang ruang lingkup, apa itu manajemen keuangan, bedanya dengan akuntansi itu apa. Nah, karena ini tentang manajemen keuangan dan membahas tentang ruang lingkup ini adalah fondasi dari materi tentang manajemen keuangan berikutnya. Nanti kalian akan belajar tentang arus kas, ada modal kerja, akan belajar tentang investasi. Nah, disinilah fondasi. Jadi, kalau kita sudah kuat fondasinya, maka kalian akan lebih mudah mempelajari materi-materi berikutnya. Kita pemaparan terlebih dahulu ya, capaian pembelajaran apa yang diharapkan dari perkuliahan pada malam ini. Nah, yang pertama, mahasiswa itu mampu menjelaskan ruang lingkup dan konsep dasar manajemen keuangan. Nah, kemudian dapat membedakan perspektif keuangan dari akuntansi, seperti yang saya sampaikan di awal. Oh, ini mah tugas keuangan, ini mah tugas akuntansi. Nah, kalian akan menghadapi eh, proses dinamika itu. Kemudian capaian berikutnya, mengidentifikasi keputusan-keputusan utama dalam mengelola keuangan perusahaan. Jadi harapan setelah belajar eh, pada sesi kali ini, Anda semua bisa menelusuri nih, biasanya keputusan-keputusan apa yang diambil dalam proses mengelola keuangan. Ketika ada keputusan investasi, ada keputusan pengeluaran dana, itu kan tidak serta-merta keputusan itu diambil, tapi harus ada dasar yang kuat, sehingga diharapkan nanti mahasiswa mengetahui gitu, keputusan-keputusan apa yang biasanya diambil. Nah, capaian yang dicapai tersebut tentu ada indikatornya atau ciri atau tandanya. Apa itu?
ketepatan dalam menjelaskan ruang lingkup manajemen keuangan. Maksudnya apa ruang lingkup manajemen keuangan? Ruang lingkup itu kan berarti apa saja yang dipelajari di manajemen keuangan itu. Kemudian membedakan fokus keuangan. Kalau bicara tentang keuangan pasti tidak jauh berbeda dengan tidak akan jauh dari konsep yang namanya arus kas gitu. Kemudian membedakannya dengan akuntansi. Kalau bicara akuntansi ada akrual, kemudian ada akrual itu kan berarti pencatatan pada saat terjadinya, bukan pada saat arus kasnya. Nah, kemudian mau identifikasi keputusan-keputusan investasi. Peta untuk materi perkuliahan kali ini ada tiga sebetulnya, dan beberapa materi berikutnya. Ada ruang lingkup dan konsep dasar, ada kinerja keuangan dan analisis risiko, dan manajemen aktif lancar, kas, piutang, persediaan. Nah, apa itu manajemen keuangan? Oke, saya jelaskan ya. Nah, menurut Husnan tahun 2020 dalam textbook beliau menyatakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha mendapatkan dana dengan biaya yang murah, serta menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Nah, kemudian ada perspektif lain lagi dari Zutter dan Smart dalam bukunya mengatakan bahwa men- manajemen keuangan itu adalah sebagai seni dan ilmu dalam mengelola keuangan. Yaitu apa? Mencakup seluruh keputusan dan aktivitas individu maupun organisasi dalam memperoleh serta mendaya gunakan dana. Nah, kedua definisi ini menarik sebetulnya, tapi pada prinsipnya sama. Keduanya berbicara tentang bagaimana memperoleh dana secara efisien, serta mendayagunakan secara optimal dari dana yang sudah diperoleh tersebut untuk apa? Untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi begini, pertanyaan tentang keuangan versus akuntansi itu akan terus membayangi gitu ya. Tapi biasanya kebijakan perusahaan beda-beda begitu. Kalau perusahaannya besar, biasanya dipisah menjadi dua divisi atau dua bagian satu organisasi yang terpisah. Ada manajer keuangan, ada manajer accounting. Mereka kolaborasi. Kemudian ada juga kalau misalkan perusahaan yang masih kecil, di bawah di bawah direksi itu ada misalkan departemen keuangan. Ada yang cuma menyebutkannya departemen keuangan aja. Di bawahnya mah ada yang bagian pembukuan, akuntansi, ada yang staf keuangannya yang memproses transaksi gitu. Ada manajer keuangan yang berpikir tentang melaksanakan tadi yang definisi tentang manajemen keuangan itu gitu. Berbeda-beda gitu ya. Tapi pada intinya yang perlu kalian ketahui, keduanya saling berkolaborasi gitu ya. Berkolaborasi. Maksudnya bagaimana? Nah, coba Anda lihat pada slide ini. Nah, semuanya itu berawal dari transaksi bisnis. Nah, dari transaksi ini, kalau Anda belajar tentang pengantar akuntansi, tentu ya sudah belajar ya di semester 1, semester 2 gitu ya. Dimulai dari transaksi, kemudian dari transaksi kemudian diidentifikasi, dibaca gitu ya, dipelajari, kemudian dicatat. Setelah dicatat nanti dipindah bukukan atau ledger ke dalam buku besar, kemudian karena sekarang sudah era aplikasi, langsung jadi laporan keuangan secara otomatis begitu. Gitu ya. Nah, hasilnya apa? Berupa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan lah yang digunakan oleh bagian dari yang bertugas menjalankan manajemen keuangan. Dia tugasnya apa? Fungsinya menganalisis dan memutuskan. Dari laporan keuangan itu kalian akan menghitung rasio-rasio, kemudian akan mencatat akan menganalisis, oh dari aset yang saya punya, hutangnya berapa, kemudian modalnya berapa, modal sendiri. Kemudian diputuskan. Oh, biaya X ternyata terlalu besar. Lalu bagaimana cara mengefisiensikan? Itu mengambil keputusan. Nah, kemudian berikutnya adalah tujuan manajemen keuangan. Nah,
akan ada pertanyaan, mengapa kita harus memaksimalkan laba? Nah, kalau menurut Bingham dan Enhart itu bilang bahwa mengapa memaksimalkan laba saja tidak cukup? Kenapa ya? Oke, kita akan jawab di sini. Kalau kita bicara tentang eh, memaksimalkan laba, kita akan berbicara tentang berorientasi jangka pendek. Kenapa? Karena kalau bicara tentang memaksimalkan laba, kita menyusun melaksanakan operasional selama 1 tahun. Kalau perusahaannya itu adalah bisnis berarti menghasilkan pendapatan. Kemudian bagaimana pendapatan tersebut biayanya serendah mungkin sehingga maksimal labanya. Itu terus beroperasi selama beberapa periodik. Selama setahun, 2 tahun, tahun kedua, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Orientasi jangka pendek. Hanya berpikir itu. Yang kedua, mengabaikan nilai waktu uang. Maksudnya bagaimana? Ketika kita berbicara memaksimalkan laba, maka kita hanya berbicara tentang laba tahun ini aja berapa gitu. Kita tidak berpikir bahwa kalau memaksimalkan laba itu, oke, keuntungan hari ini apakah akan sama dengan keuntungan yang di masa yang akan datang? Apakah keuntungan 50 juta misalkan akan sama dengan keuntungan 50 juta di masa akan datang? Tidak, harga-harga akan naik, inflasi dan sebagainya. Nilainya akan semakin turun. Nah, kemudian tidak memperhitungkan resiko. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, ketika bicara tentang maksimalkan laba, kita tidak memperhitungkan risiko-risiko dari pengambilan keputusan karena kita hanya fokus kepada laba saat ini, begitu. Nah, yang terakhir adalah rentan dimanipulasi angka akrual. Ingat bahwa laporan keuangan atau laba yang dihasilkan itu ada di laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu tidak selalu mencerminkan sama dengan kasnya. Ada kan perusahaan yang, oh, labanya sekian maksimal bertumbuh 50% misalkan. Tapi kenapa ujungnya ternyata dia bisa bangkrut juga? Kalian akan menghadapi dan melihat fakta itu di media, kemudian di berita gitu. Gitu ya. Kemudian tujuan berikutnya ternyata tidak cukup hanya memaksimalkan laba. Nah, bagi tujuan manajemen keuangan berikutnya adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Ya jelas, perusahaan didirikan untuk siapa? Oleh siapa? Kan itu. Pemegang saham dong yang punya modal. Nah, memaksimalkan kekayaan pemegang saham ini, kita sangat mempertimbangkan waktu arus kas. Arus kas maksudnya apa? Kalian akan pernah belajar kan ya nilai waktu dari uang yang saya bilang tadi juga 50 juta hari ini tidak akan sama dengan 50 juta di masa yang akan datang. Dulu saya dikasih jajan tuh 500 rupiah dulu waktu SD itu tahun 95. Itu saya bisa berbagai beli jajanan ya. Dari es mambo, kemudian keripik gorengan, kemudian beli apa eh apalagi saya masih ingat dulu tuh siomay gitu masih cukup segitu, heran kan kalau sekarang 500 rupiah dapat apa permen satu gitu. Investasi kemudian pertumbuhan ekonomi itu yang mempengaruhi, itu nilai waktu dari uang itu ya. 20 tahun kemudian 500 rupiah sudah tidak harganya seharga satu permen, dulu masih, kalau sekarang mungkin 5.000 lah gitu. 500 rupiah dulu tuh tahun 90-an sebelum krisis krisis moneter gitu. Kemudian memperhitungkan tingkat risiko jelas. Kalau tadi karena berorientasi jangka pendek sehingga tidak memperhatikan risikonya. Kalau ini berorientasi jangka panjang. Nah, ada hubungannya karena berorientasi jangka panjang jadi segala risiko itu dipertimbangkan gitu. Begitu. Nah, yang terakhir tercermin dari harga di pasar saham. Nah, kalau bicara memaksimalkan laba, kita hanya melihat dari laba bersih di laporan keuangan, laporan laba rugi ya. Tapi kalau memaksimalkan kekayaan pemegang saham itu terlihat dari harga saham, begitu. Ada yang sudah berinvestasi di saham? Ayo, siapa? Ayo belajar investasi. Kebetulan, Ya, silakan. kebetulan ada Pak, cuma hari ini lagi nggak bisa ikut Zoom Oh, begitu. orangnya. Ya namanya Nabila Pak, udah mulai ikutan investasi juga. Wah, keren ya. Kalau ada yang sudah punya ini coba ya tabungan sedikit-sedikit belajar investasi ya.
Saya tidak melihat dari nilai tabungannya. Oh, jangan dinanti-nanti maksud saya. Jangan nanti deh kalau udah punya uang 5 juta, saya mau belajar investasi, sekarang mau dipakai untuk healing-healing dulu gitu. Investasi aja, misalkan 100.000 kan ada tuh yang investasi dari apa reksadana seperti itu. Nah, kalian di situ akan insting mulai belajar tentang berita. Oh ini, saya investasi lebih baik di perusahaan saham, beli saham perusahaan apa ya gitu. Kalau saya sekarang lagi fokus membeli satu lot dulu untuk Indofood, tapi gara-gara perang Iran, semua jadinya ini apa namanya harga sahamnya gak naik-naik dari harga belinya. Saya belinya harganya 7.200, sekarang mau naik ke 7.200 aja susah. Jadi saya nggak bisa dapat yieldnya lama, padahal investasinya dari tahun lalu. Cuma karena beberapa perang apa kondisi perang di Amerika dan versus Iran ini ternyata sangat berpengaruh. Kenapa? Kita jangan lupa ya. Jadi segala aspek ketika kita bicara investasi kita akan eh, apa ya? Mempertimbangkan otak kita bekerja seluruh seluruh penjuru mata angin kita perhatikan. Kita ingat bahwa Indofood itu misalkan ya contoh kecil ya. Itu kan jualannya Indomie ya, misalkan. Indomie itu komposisi utamanya adalah tepung terigu. Negara kita tidak akan sampai saat ini belum bisa menghasilkan tepung terigu gitu ya. Tepung terigunya dari mana ya? Otomatis impor. Impornya lewat apa? Jalur perdagangan laut, pakai peti kemas gitu. Nah, kalau jalurnya terputus, misalkan di Selat Hormuz atau adanya pemajakan, itu otomatis mempengaruhi harga gandum. Kalau harga gandum naik, berarti kan ongkos produksinya naik, harga konsumen naik. Nah, investor kan akan melihat di situ. Oke, kalau misalkan harganya naik nih, saya tahan dulu deh, nggak invest dulu, takutnya labanya tergerus gitu. Itu kan akan hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan gitu. Saya hanya beli satu lot, tapi pikiran saya kemana-mana jadinya kan banyak manfaatnya gitu. Jadi saya wawasan saya luas begitu, gitu. Tapi alhamdulillahnya per Juli ini di akhir bulan saya akan dapat dividen gitu, lumayan gitu, gitu ya. Itu belajar investasi gitu ya. Coba ya nanti kalian mulai ya kalau ada tabungan sedikit-sedikit belajar investasi supaya tahu gitu. Jadi ilmu itu bukan hanya dibaca di textbook ya, dipraktekkan juga. Dipraktekkan kalau kalian ada waktu. Nah, contohnya tentang investasi seperti ini kan dipraktekkan, jadi tahu gitu. Nah, apakah investasi hanya saham aja, Pak? Ya banyak juga media investasi yang lain di tanah, properti dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu ya kembali ke topik. Jadi tercermin dari harga saham. Harga saham itu adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran dari harga saham. Pertemuan ini titiknya dari mana? Dari hasil analisis masing-masing. Contoh kan saya beli mempertimbangkan 7.000. Sekarang harganya rata-rata adalah 6.500 rata segitu gitu ya. Indofood gitu ya. Artinya apa? Memang value-nya terlihat di situ gitu. Memaksimalkan kekayaan pemegang saham itu terasa sekali. Gitu ya. Jadi tujuan normatifnya seperti yang dideskripsikan di bawah ini, manajemen keuangan modern adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham, bukan sekedar laba akuntansi ya, karena mempertimbangkan besar waktu dan risiko arus kas yang diterima perusahaan, gitu. Nah, jadi sekali lagi yang sudah bercita-cita menjadi calon akuntan ya di sini, karena kalian jurusan akuntansi, laba besar di atas kertas itu belum tentu mencerminkan nilai perusahaan. Itu yang harus kalian ingat. Belum tentu mencerminkan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Makanya kenapa investor itu akan selalu lihat ke pasar saham, bukan cuma angka laba rugi gitu di laporan. Nah, sekarang saya challenge nih analisisnya. Menurut kalian kenapa perusahaan bisa untung besar ya di laporan, tetapi ada kasus di mana harga sahamnya malah turun? Menurut kalian kenapa kira-kira? Menurut kalian kenapa? Ya, ada bisa bantu jawab? Silakan ya, ini jadi PR kalian ya untuk dipelajari nanti di pertemuan dan dibahas di pertemuan berikutnya. Silakan Google aja.
banyak kasus di mana labanya melonjak tetapi ternyata harga sahamnya malah turun gitu. Begitu. Seperti yang saya alami tadi investasi di Indofood. Turun terus tuh dari 7.200 tapi labanya lihat udah hampir 20 triliun Indofood gitu. Silakan dipelajari. Itu akan menjadi pengetahuan dan wawasan kalian yang bisa diingat seterusnya gitu. Oke, perkuliahan hari ini saya sangat senang sekali karena interaksinya sangat hidup sekali ya. Mudah-mudahan di mata kuliah berikutnya, di pertemuan berikutnya gitu ya, kita bisa interaktif ini. Dan saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Ditutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya kepada Fitri, Hilwa, Naila, Nur Jamila, Riri, Disatun, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih ya. Sampai Waalaikumsalam. ketemu. Terima kasih kembali, Bapak. Terima kasih. Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.